Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai zat aditif. Zat itu apa? Mari kita simak video singkat berikut ini. Dari tayangan tersebut, kita bisa lihat ketika orang pertama kali mencicipi kopi hitam. Bagi yang tidak suka, mungkin akan bereaksi sama seperti Mr. Bean ya. Nah, agar kopi terasa lebih enak, biasanya orang menambahkan gula. Zat yang ditambahkan seperti gula itu termasuk zat aditif. Itu yang akan kita bahas kali ini. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Seperti contoh tadi, makanan atau minuman yang utamanya adalah kopi. Dan yang ditambahkannya ke dalam kopi adalah gula. Berarti gula adalah salah satu contoh zat aditif. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan, minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif itu sendiri terdiri dari pewarna, pemanis, pengawet, pemberi aroma, dan penyedap rasa. Dan zat aditif itu digolongkan menjadi dua macam. Ada yang berbahan alami dan ada yang termasuk zat aditif buatan. Kita bahas satu-satu ya. Pewarna alami itu makanan yang kita konsumsi, baik makanan ataupun minuman, biasanya lebih menarik ketika berwarna-warni. Contohnya, ketika ingin memakan soto. Soto itu ada macam-macam ya. Nah, ada soto yang menggunakan santan agar terlihat lebih menarik. Bagaimana kalau opor tanpa santan? Apakah warnanya masih menarik? Dan ada makanan yang dilihatnya agar berwarna hitam. Pewarna alami yang berwarna hitam itu bisa menggunakan tinta cumi. Pewarna alami warna merah, kalau makanannya terasa asin, biasanya menggunakan cabai. Sedangkan makanan yang rasanya manis, biasanya pakai apa yo pewarna alaminya? Ya betul, bisa menggunakan stroberi atau tomat. Lalu pewarna alami untuk biru adalah murbei, warna hijau daun suji, warna coklat bisa menggunakan buah coklat, warna orange itu wortel, ungunya bisa digunakan anggur atau buah bit, warna toska bisa dipudarkan dari buah murbei. Kalau misalkan manis bisa ditambahkan susu, kalau asin bisa ditambahkan santan agar warna birunya memudar. Dan warna kuning itu bisa ditambahkan kunyit. Pemanis alami. Agar makanan terasa lebih enak dan terasa manis, pemanis alami tentunya kalian sudah tahu jawabannya adalah gula. Nah, berbagai macam gula yang biasa kita temukan adalah gula putih, gula merah, dan satu lagi nih yang jarang ketemu adalah gula bit. Gula yang terbuat dari buah bit. Ketiga, ada pengawet alami. Agar makanan bisa disimpan berhari-hari, lebih dari 1 jam,
itu biasanya menggunakan pengawet. Kalau misalkan makanan tanpa ada pengawet, biasanya cepat busuk karena bakteri atau jamur tumbuh di makanan tersebut. Pernah nggak sih kalian melihat nasi yang ditanak, kemudian dibiarkan selama 2 hari? Apa yang terjadi pada nasinya? Ya betul, nasinya itu terlihat kekuningan, berair, kemudian ada yang putih-putihnya, tumbuh jamur. Nah, nggak awet kan? Cara mengawetkan nasi kira-kira digimanain? Ada yang tahu? Nah, untuk mengawetkan nasi, apabila nasi sudah tidak dimakan, nasi bisa dipindahkan wadahnya, kemudian didinginkan, dimasukkan ke dalam kulkas. Ketika kalian ingin merasakan nasi yang hangat, keluarkan dari kulkas, kemudian bisa dihangatkan kembali. Agar awet nasinya, berarti caranya adalah dengan cara didinginkan. Sementara, ada nggak sih cara-cara yang lain? 1. Ini gambar apa? Betul, ranginang, makanan tradisional Indonesia. Ranginang ini terbuat dari nasi ketan yang dibumbui kemudian dijemur. Dijemur itu berarti nasi ketannya dipanaskan atau dijemur. Cara lain, diasap atau pengasapan. Ini contohnya ada ikan diasapkan. Jadi bagian bawah gambar itu ada arang, sementara yang dimanfaatkan itu asapnya saja, bukan panas dari arang. Jadi berbeda dengan cara membuat sate. Harus diberi jarak antara makanan dengan sumber api, karena yang dimanfaatkan hanya asapnya saja. Makanan yang sudah jadi dengan cara pengasapan itu contohnya ikan bandeng. Karena biar awet, ketika dari Pangandaran sampai ke Bandung bisa saja berjam-jam, itu nanti di ikannya bisa tumbuh bakteri. Agar ikannya tidak tumbuh bakteri, lebih awet, masa simpannya lebih lama, makanya dilakukan pengasapan. Yang ketiga, seperti nasi nih. Kalau nggak diasapin, bisa didinginkan, dimasukin ke kulkas. Kalau di rumah. Tapi kalau misalkan gimana sih hasil para nelayan, hasil tangkapan nelayan dari Pangandaran misalnya, itu bisa nyampe ke luar negeri. Itu biasanya ikan atau hasil tangkapan nelayan dimasukkan ke dalam kotak yang dilapisi styrofoam, kemudian di dalamnya ditambahkan es agar si makanannya awet. Nah, yang familiar sama kita itu biasanya ada makanan agar awetnya diasinkan. Contohnya seperti pada gambar adalah telur asin. Telur asin bebeknya nggak menetas langsung jadi telur asin ya, melainkan melalui serangkaian proses menjadi telur asin. Kemudian ada makanan yang diawetkan dengan cara menambahkan pemanis. Ini biasanya oleh-oleh dari Cianjur. Ada dikasih pemanis. Pemanisnya biasanya menggunakan gula. Nah, ada salak, mangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, cara mengawetkan makanan secara alami adalah diasamkan. Contohnya pembuatan acar. Biasanya menggunakan cuka agar makanannya, mentimun, wortel, dan teman-temannya ini bisa lebih awet. Berikutnya, penyedap rasa alami. Penyedap rasa alami itu bisa menggunakan bawang putih, bawang merah,
dan bawang bombay. Nah, kalau tadi udah dibahas tentang pewarna makanan alami, sekarang kita kenalan sama pewarna makanan buatan. Untuk penambahan zat aditif makanan itu harus ada izin dari pemerintah. Dikeluarkannya oleh apa? BPOM, singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika tidak ada keterangan penambahan zat aditif yang bersertifikat BPOM, berarti pewarna atau zat aditif lainnya itu tidak aman digunakan. Yang memiliki izin dari BPOM pun itu boleh dipakai, tapi tidak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan takaran yang ada di aturan pakai zat yang digunakan. Nah, biasanya apa sih pewarna makanan buatan yang bisa digunakan? Yang pertama, untuk pewarna putih itu bisa digunakan titanium dioksida, warna hitam black PN, merah macam-macam nih. Yang warnanya marun bisa menggunakan karmoisin, merah terang eritrosin, merah yang lebih kalem alura, untuk warna biru indigotin, hijau itu bisa menggunakan pewarna makanan hijau es atau hijau FCF. Untuk warna coklat bisa menggunakan coklat HT, warna kuning keorenan, warna oranye, sunset yellow, warna ungu, brilliant black BN. Yang warna toska bisa menggunakan biru berlian, dan warna kuning bisa menggunakan quinolin dan FCF. Ingat, boleh digunakan tapi tidak boleh berlebihan. Pemanis buatan. Pemanis buatan itu gula, termasuknya alami. Nah, selain gula tebu, itu kalau kalian lihat kemasan di permen, ciki, coklat, minuman ringan yang rasanya manis, itu dilihat bahan pembuatnya atau komposisinya. Biasanya ada keterangan siklamat, aspartam atau sakarin. Tingkat kemanisannya itu berbeda-beda. Misalkan gula tebu, kalian hanya menggunakan untuk membuat teh manis, itu menggunakan gula tebu kalian biasanya menambahkan 3 sendok teh. Sementara menggunakan sakarin, itu karena tingkat kemanisannya lebih tinggi dari gula, itu kalian cukup menggunakan sakarin setengah atau 1/4 sendok teh saja. Jadi jangan kebanyakan, jangan mentang-mentang biasanya kalian bikin teh itu menggunakan 3 sendok gula tebu, kemudian kalian menggunakan sakarin itu 3 sendok juga, nggak bisa diminum, terlalu manis. Nah, makanya boleh dipakai, tapi harus sesuai takarannya. Makanya sekarang biasanya ada sendok tuh bermacam-macam ukurannya. Karena untuk menakar seberapa banyak sih zat yang ditambahkan ke dalam makanan kita, itu jangan sampai berlebihan. Harus sesuai ukurannya atau takarannya. Di sini kok gambarnya ada segitiga terbalik. Maksudnya ini tingkatan kepemanisan. Jadi yang paling manis di sini kebetulan adalah sakarin. Kok ada pemanis buatan sih? Ngapain? Kan ada gula masih banyak di Indonesia. Nah, biasanya zat-zat yang ada di atas itu digunakan dalam obat-obatan bagi penderita diabetes. Karena mereka berhak menikmati rasa manis walaupun tidak mengkonsumsi gula. Pengawet buatan. Pengawet buatan sebetulnya kalian sering lihat. Nah, nama ilmiahnya kita kenalan nih. Ada
sodium propionat, ada potasium sorbat, ada benzoat. Sering lihat, tapi asing. Nah, jadi kalian pengawet buatan itu bukan hanya tadi kayak yang alami diasepin, dimasukin ke kulkas, terus tadi ada yang ditambahin cuka, maksudnya diasamkan. Nah, pengawet buatan itu biasanya melibatkan 3 zat ini. Ada salah satunya. Contohnya, asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat itu digunakan untuk mengawetkan makanan seperti kecap dan saus. Asam askorbat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging olahan. Contohnya kayak kornet, itu diawetkannya menggunakan asam askorbat agar kornetnya tidak berjamur. Kemudian kaldu buatan, buah dalam kaleng itu biasanya menggunakan asam askorbat. Kalau untuk mengawetkan daging olahan dan keju biasanya menggunakan natrium nitrat. Untuk mengawetkan roti agar tidak cepat basi atau tumbuh jamur, itu biasanya menggunakan asam propionat. Sementara untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, biasanya ditambahin BHA agar minyaknya tidak mudah tengik, tidak berbau. Kemudian yang digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega adalah BHT. Pemberi aroma. Ketika kalian sekarang ke minimarket, itu banyak minuman yang berasa macam-macam nih. Ada susu rasa pisang, kadang-kadang ada roti rasa apel, atau misalkan ada snack itu rasa nanas. Padahal yang dimakan bukan nanasnya langsung, atau susunya juga kadang-kadang kita nggak minum susu sama pisang kan. Nah, biasanya dalam makanan-makanan tersebut agar berasa nanas, apel, jeruk, pisang ditambahkan pemberi aroma agar ada rasa-rasa buahnya. Contohnya, etil butirat itu untuk rasa nanas, metil butirat untuk buah apel, oktil asetat untuk jeruk, amil asetat untuk pisang, butil asetat untuk rasa murbei, propil asetat untuk rasa pir, dan etil format untuk rasa buah rum. Nah, ini nih yang paling familiar, penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami tadi bisa menggunakan bawang-bawangan nih. Keluarga bawang. Kan ibu kalian suka ngeles nih, nggak pakai penyedap rasa buatan. Mamah mah nggak pakai pecin. Mamah mah pakainya merek X, Y, Z. Padahal sama aja. Terdapat penyedap rasa buatan dalam kemasan yang ada pada gambar. Boleh ya pakai penyedap rasa yang tadi. Boleh juga pakai pewarna, pemberi aroma. Boleh, tapi ingat harus sesuai dengan takaran dan tidak boleh terlalu sering. Terus apa sih akibatnya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi zat aditif buatan? Pertama, kalau kita keseringan menggunakan pewarna yang tidak diizinkan atau menggunakan pewarna buatan yang secara berlebihan dapat menyebabkan alergi dan kanker hati. Sementara kalau misalkan kita minum minuman yang dalam kemasan gelas plastik itu biasanya menggunakan pemanis buatan. Kalau terlalu sering meminum minuman tersebut biasanya akan mengalami masalah dengan kandung kemihnya. Yang terburuk adalah terjadi kanker kandung kemih. Kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya mutasi dan cacat lahir. Maksudnya gimana?
Ketika kita minum minuman yang mengandung pemanis buatan, hampir setiap hari mungkin kitanya sehat-sehat saja. Tapi 10 tahun, berapa belas tahun kemudian kita punya anak. Nah, anak tersebut bisa mengalami kelainan atau cacat. Nah, itu diakibatkan oleh kebiasaan orang tuanya mengkonsumsi zat aditif buatan. Yang ketiga, pengawet. Jika menggunakan pengawet berlebihan bisa menyebabkan alergi. Pemberi aroma, jika digunakan terlalu berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Serta penyedap rasa, kalau misalkan kalian mengkonsumsi penyedap rasa setiap hari dan melebihi jumlah yang diperbolehkan, itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel saraf. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan makanan yang menggunakan penyedap rasa. Kalau pagi sudah makan, siang makan, berarti malamnya jangan menggunakan makanan yang ditambahkan penyedap rasa buatan. Jadi jangan ketemu terus-terusan ya sama penyedap rasa. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.